Bu Eci. Waalaikumsalam Bu Mai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk saya dalam kegiatan praobservasi coaching supervisi akademik. Baik Bu, nanti tujuan saya untuk hari ini adalah menyupervisi Ibu terkait untuk kegiatan saya di modul 2.3 ya Bu ya. Nanti Ibu akan masuk kelas, nanti saya akan memantau kegiatan Ibu selama 1 hari itu. Ini adalah fase praobservasinya. Siap ya Bu ya? Atas gak banyak kok pertanyaan saya, ada beberapa. Biar apa saya melakukan coaching praobservasi ini? Biar saya mengetahui tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa saja dan sebagainya ya Bu ya. Baik Bu, mengingat melanjutkan ke pertanyaan yang pertama, dari sebelum melakukan kegiatan, apakah hal yang Ibu persiapkan? Apa hal yang Ibu persiapkan? Oh, ya. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu yang pertama itu membuat ini dulu ya, modul ajar dulu seperti itu. Modul ajar, Ibu berarti Ibu telah membuat modul ajar ya? Iya Bu. Iya. Selain modul ajar pastinya ada APE juga ya Bu ya? Ada disiapkan. Untuk nanti Ibu mengajar, topik apa yang akan Ibu gunakan? Baik, untuk nanti kegiatan yang akan disampaikan yaitu sesuai dengan modul ajar yang saya buat, yaitu topiknya itu tentang lingkunganku dan subtopiknya yaitu tentang rumahku bersih. Oh, jadi nanti anak akan diberi pengetahuan begitu ya Bu ya? Baik, tentang rumah begitu ya Bu ya? Betul. Baik Bu, menginjak pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang nanti akan Ibu capai untuk diberikan ke anak-anak? Oh ya, baik Ibu, karena sesuai dengan modul kegiatan pembelajaran yang saya buat, yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran itu anak mampu mengungkapkan perasaan dan ide-idenya. Yang kedua yaitu anak mampu menirukan bentuk-bentuk simbol huruf yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga yaitu anak mampu mengembangkan daya imajinasi, kreativitas melalui eksplorasi, ekspresi dan apresiasi karya seni. Seperti itu dari tujuannya. Iya Bu, dari tujuan pembelajarannya sepertinya menarik ya pembelajarannya. Anak-anak yang saya dengar yang tujuan pembelajaran ketiga itu anak-anak mampu mengeksplorasi kegiatan gitu ya. Betul, Ibu. Jadi saya penasaran nih kegiatan apa sih nantinya yang akan Ibu capai, terus strategi apa gitu. Jadi penasaran saya Bu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Untuk area pengembangan nih, area pengembangan apa sih yang akan Ibu hendak capai gitu? Area pengembangan seperti apa? Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua yaitu untuk area pengembangannya Bu ya. Iya. Jadi sesuai dengan modul yang saya buat dan seperti dari tujuan yang pertama yang saya cantumkan tadi yang sudah sebutkan itu ada area pengembangannya. Yang pertamanya itu adalah dari mengembangkan motorik kasar atau halus anak, yang kedua kognitif dan juga bahasa serta keterampilan siswa, karena pada kegiatan ini anak-anak akan membuat kayak misalnya kegiatan membuat bingkai foto, yang keduanya yaitu membuat montase, dan yang ketiganya itu menyusun kata rumah, karena sesuai dengan tadi ya topiknya yaitu tentang lingkunganku dan subtopiknya tentang rumahku bersih. Berarti dari kegiatan yang telah Ibu jabarkan tadi itu sudah melingkup semua ya Bu ya? Sudah. Area perkembangan yang hendak dicapai ya Bu ya? Sudah. Baik, menurut Ibu nih model pembelajaran apa nanti yang akan Ibu terapkan nanti pada saat kegiatan? Untuk model kegiatan pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu model pembelajaran STEAM. Seperti itu Ibu. STEAM seperti apa Bu? Boleh dijelaskan? Untuk kegiatan nanti proyek pembelajaran STEAM-nya itu melalui proyek, yaitu proyek kegiatan anak yang akan nanti dibuat oleh anak-anak nanti. Oh, berarti anak-anak akan diberikan beberapa proyek begitu Bu ya? Nanti anak-anak bisa mengeksplor kegiatan sesuai minatnya seperti itu Bu. Wah, sangat menarik ya Bu ya. Yang pertanyaan ketiga Bu, apa strategi pembelajaran yang nanti akan Ibu terapkan?
Baik Ibu, untuk strategi pembelajaran yang saya akan terapkan yaitu yang pertama, pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya akan menggunakan proses dan produk, yaitu prosesnya itu saya akan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat belajarnya. Sedangkan nanti kegiatan itu ada 3 kegiatan, nanti anak sendiri yang akan memilih kegiatan yang mana dulu yang anak nanti sukainya. Yang keduanya itu adalah produknya. Nanti anak-anak menghasilkan suatu produk yang akan telah dibuatnya dari kegiatan 3 tersebut. Gitu, Bu. Saya rangkum ya Bu ya, Ya, dari siap. hal yang telah Ibu jelaskan. Oh jadi nanti Ibu ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti Iya itu Bu. betul Ibu. Terus Ibu menggunakan proses dan produk ya. Iya betul. Produknya nanti setelah anak-anak melakukan kegiatan nanti menghasilkan produk seperti itu Bu ya. Iya seperti Oh itu. iya, baik Bu. Untuk asesmennya apa yang nanti Ibu akan terapkan? Baik Ibu, untuk nanti untuk kegiatan tadi mengacu pada strategi pembelajaran itu nanti saya akan membuat dari modul ajarnya seperti itu. Jadi untuk asesmen itu merupakan penilaiannya ya. Iya, untuk benar. penilaian anak itu berupa ada penilaian checklist, ada penilaian sikap, keterampilan dan pengetahuan. Jadi ada 3 untuk penilaiannya Ibu. Oh, kalau penilaian checklist tadi yang Ibu sudah ungkapkan ya, itu ya seperti apa Bu penilaiannya? Baik Ibu, kalau untuk penilaian checklist nanti saya akan buat itu yaitu mengacu atau merangkum dari tujuan pembelajaran yang nanti saya buat seperti itu. Kalau untuk penilaian sikap keterampilannya itu anak-anak itu nanti dari keterampilan dia itu dari 3 kegiatan itu nanti anak membentuk suatu keterampilannya ya dan juga untuk pengetahuannya anak. Gitu. Sejauh mana ya itu anak nanti untuk pengetahuan tersebut nanti berupa tanya jawab terhadap saya dan anak-anak. Oh jadi untuk keterampilan nanti hasil dari produk yang dibuat Iya, dan betul. untuk pengetahuannya nanti berupa tanya jawab seperti Iya, itu ya. betul. Jadi bisa menambah kosakata juga ya Bu ya. Betul. Perkembangan bahasanya lebih baik. Iya, karena saya juga mengacu dari perkembangan bahasanya itu terhadap anak biar nanti anak ketahuan nanti yang nanti kosakatanya lebih banyak dan kurang banyak. Oh iya, baik Bu. Menurut Ibu nih, dikatakan pembelajarannya sudah tercapai itu yang seperti apa Bu? Baik Ibu, terima kasih. Jadi untuk kegiatan yang sudah tercapai itu berarti nanti dilihat ketika nanti proses kegiatan anaknya itu, jadi dari 3 kegiatan itu anak-anak itu sudah tercapai semua seperti itu. Kalau misalkan Ibu ya, ada anak yang belum tercapai itu, boleh Ibu gambarkan seperti apa tujuan pembelajaran yang belum tercapai? Oh baik Ibu, mungkin ada aja ya Ibu ya untuk salah satu misalnya anaknya yang mungkin ada kegiatan yang mungkin karena kecapean atau ya lain halnya itu ya, seperti itu misalnya. Jadi kalau misalnya kegiatan kita tidak bisa memaksakan ya Bu ya. Iya, Jadi betul. posisi anak itu seperti apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk kegiatan hari ini kegiatan itu kan ada 3 kegiatan, misalnya yang tercapai cuma 2 misalnya Bu ya. Kalau misalnya satu lagi kegiatan yang belum tercapai nanti bisa dilakukan misalnya kegiatan besok harinya. Karena saya membuat model kegiatan pembelajaran itu jadi kegiatan itu mengacu pada untuk 1 minggu kegiatan nanti ke depannya gitu untuk biar terlaksana. Iya betul. Jadi tadi Ibu bilang modul ajar ya. Iya, betul. Berarti mengacu ke modul ajar. Kalau kegiatan pembelajaran yang belum tercapai itu anak yang belum melakukan bisa untuk melakukannya hari berikutnya begitu ya Bu. Ibu. Berarti modul ajar itu fleksibel maksudnya ya. Betul Ibu. Bisa berapa hari Bu? Biasanya saya untuk modul ajar itu targetnya itu 1 mingguan untuk 1 kegiatan RPPH kayak gitu. Oh, jadi modul ajarnya bisa dipakai untuk 1 minggu ke depan. Baik Ibu, gambarannya sangat menarik pembelajaran nanti yang akan Ibu terapkan. Untuk sasarannya nih Bu, kelas berapa nanti Ibu akan mengajarnya? Oke. Kebetulan untuk sasarannya karena saya sendiri mengajarnya di kelompok B, jadi nanti sasaran itu untuk kelompok B Ibu. Oh, jadi nanti Ibu masuk di kelas B ya? Iya, siap. Iya. Mudah-mudahan nanti apa yang telah Ibu rencanakan dari mulai proses pembuatan modul ajar, tujuan pembelajaran, strategi yang hendak dicapai, semuanya akan terlaksana dengan baik ya Bu ya. Jadi nanti mudah-mudahan Ibu dilancarkan untuk kegiatannya, anak-anak juga merasa tertarik ya Bu ya, tertantang,
antusias untuk Betul. melakukan kegiatannya ya Bu ya. Betul. Nanti saya izinkan masuk kembali ya Bu pada Oh, saat siap. kegiatan pembelajaran. Siap Ibu, nggak apa-apa. Terima kasih atas waktunya hari ini Sama-sama, Ibu. Ibu. Semoga nanti Ibu bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi setiap harinya ya Bu. Amin, Ibu. Agar anak-anak bebas merdeka untuk belajar. Ya, siap. Terima kasih Bu Eci. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semangat hari ini teman-teman. Siapa yang tahu sekarang hari apa? Hari Selasa. Tanggal berapa? Tanggal setelah 16, 17 bulan September tahun 2020. Kalenderku. Hari Selasa. Tanggal 17 bulan September tahun 2020. Ini Selasa. Rabu, Kamis. Hari bajin sekolah. Masih ingat tidak teman-teman tema minggu ini tentang apa? Tentang lingkunganku. Topiknya tentang rumahku. Siapa yang sudah punya rumah? Rumah kita. Semuanya sudah punya rumah. Alhamdulillah. Siapa yang masih ingat bagian-bagian rumah itu ada ruangan apa saja? Ruang tamu, ruang pipis, kamar mandi, garasi. Hebat teman-teman ya. Pintar. Nah hari ini kita temanya tentang rumahku. Teman-teman hari ini kita mau apa sih? Kita mau nonton dulu ya tentang rumah. Nanti teman-teman lihat ya di rumah itu ada apa saja. Nanti kita sama-sama ya. Oke? Nah, inilah rumahku. Yuk, aku ajak kalian untuk melihat ada apa saja di rumahku. Rumah adalah tempat berlindung untukku. Rumah dapat melindungiku dari panas dan hujan. Selain itu, rumah juga tempatku beristirahat. Coba sekarang kalian lihat rumahmu. Ada bagian apa saja dari rumahmu? Sobat Eksis, agar lebih jelas tentang bagian-bagian rumah, yuk kita ke Kak Ella tentang bagian-bagian rumah di channel Edukasi Eksis. Cari tahu bagian atau ruangan apa saja yang ada di dalam rumah. Tuh, iya. Sini, ruangan ada apa saja ya teman-teman ya, lihat ya. Di dalam rumah. Yang pertama yaitu ruang tamu. Ada apa? Ruang tamu itu buat apa sih teman-teman? Ayah, di dalam ruang tamu itu ada apa saja ya? Ada kursi, ada apa lagi? Tuh, ruang makan. Ruang makan itu buat apa? Tempat makan. Yang ketiga, kamar tidur. Kamar tidur adalah Siapa yang sudah punya kamar tidur? Siapa yang sudah tidur sendirian? Tuh, di tempat tidur ada apa saja tuh benda-bendanya? Ada apa aja tuh jaganya? Ada dapur juga ya teman-teman ya? Ada pisau, apa lagi? yang kelima yaitu kamar mandi. Tuh lihat ada kamar mandi juga ya? Yang terakhir yaitu gudang. Apakah kalian tahu di mana tempat untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai? Ruangan di dalam rumah yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai yaitu gudang. Anak soleh. Hebat teman-teman. Siapa yang tahu hari ini yang tidak masuk siapa? Sama Viva. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada. Kita berhitung dulu ya dari dia. Berhitung dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 3 lagi siapa ya? Ada Viva. Terus apa lagi? Sama siapa lagi? Kairina. Ya Kairina nggak masuk hari ini ya teman-teman ya. Nah hari ini kita temanya tentang topiknya tentang lingkunganku ya teman-teman ya. Subtopiknya yaitu rumahku. Nah tadi itu teman-teman kita habis nonton video ya teman-teman ya.
Nah di video tadi tuh ada beberapa ruangan yang ada di dalam rumah. Faras, ada ruangan apa saja di dalam rumah? Ada dapur. Hamzah, kamar mandi, ruang tamu, kamar. Ada apa lagi? Garasi, ruang tamu, yang ruang makan, dapur. Ada yang buat nyimpen barang-barang yang nggak dipakai. Udah, hebat. Hari ini teman-teman kita punya kegiatan. Berarti punya kegiatan ya. Faras ya. Ada nih teman-teman, kita mau menggunting apa sih? Nah, siapa yang tahu ini namanya gambar apa? Gambar rumah. Nah, di sini juga ada huruf atau ada kata rumah. Siapa yang tahu ini Papa? R. Pinter ini. Dia ini Papa. M. Ini Papa. A. Ini Papa. A. Dibaca rumah. Hebat. Nah di sini teman-teman ada kotak yang kosong. Kotak kosongnya diapain sih sama teman-teman nanti? Diisi atau ditulis. Menyesuaikan hurufnya. Bikai rumah. Nanti boleh teman-teman, nanti stek es krimnya boleh warna apa saja ya. Kemudian nih kegiatan yang ketiganya kita ngapain sih? Nih, sama ya. Siapa yang tahu ini namanya apa? Apa? Daun. Daun apa? Daun pisang. Siapa yang di rumahnya punya pohon pisang? Ini namanya daun pisang. Buat apa sih daun pisangnya teman-teman? Ada yang tahu? Nah, kita mau menggunting, kita mau montase menggunakan ini ya teman-teman ya, namanya daun pisang. Seperti ini bentuknya ya. Ini ada gambar rumah, ini pohon. Teman-teman boleh kasih gambar awan, gambar matahari juga teman-teman ya. Jadi teman-teman gambarnya boleh diwarnai. Bisa? Are you ready? Suka hati duduk rapi. Loba duduk tertib dulu. Anak soleh. Nih teman-teman, nanti di sana sudah ada 3 kegiatan. Nanti teman-teman boleh kegiatan apa dulu yang akan teman-teman sukai dulu ya. Sudah siap belum? Sudah. Loba duduk tertib. Sedikit. Tertib. Anak soleh. Yuk, boleh teman-teman. Nih, kesepakatan nanti kita mau bermain di dalam kelas. Apa saja kita perjanjiannya dulu nih. Sepakatannya kita harus apa? Kalau kita lagi belajar tidak boleh apa? Bercanda, boleh nangis. Tidak boleh nangis. Tidak boleh bercanda. Tidak boleh apa lagi? Mukul-mukul. Oke teman-teman ya. Oke, udah siap? Siap. Oke, are you ready? Udah kelompok di situ. Kalau yang sudah Saya kelompok di situ. Sekarang saya kelompok. ini kasih nama, belum kasih nama. Sobek bagus segitu. Ini basa-basi nih. Bu. Sobek. Bu. Udah bu. Ya tuh saya. Aduh. Ini. Boleh. Nanti kita cari sini ya. Oke, nanti kasih nama lagi ya. Tadi ya. Iya. Nanti ambil posnya dulu. Gak konsentrasi. Di sini. Nanti boleh cari ini. Kita sobek nih. Di sini kita bagian ini dulu ya. Bagian ini dulu sama siapa? Sama dia. Sobek. Kan gagal lagi. Berhasil. Harus berhasil. Bagian ini dulu ya. Nempelan. Sini boleh dulu. Eba, aduh. Aduh, maaf ya. Yang mana? Bu, setiknya bu. Bu. Kalau ini nggak pakai stick. Bu, setiknya bu. Kalau itu nggak pakai stick sayang, nggak pakai stick. Ini lemnya baru. Dilem aja. Lem. Bu, Kasih lem dulu. udah bu. Simpan di situ aja, kasih nama ya. Udah. Sini. Boci, arahin dulu. Sini. Udah. Sudah. Ini ditempel, atapnya ditempel ke sini. Atapnya ke sini lagi, ke bawah lagi. Ya.
Ini berantakan. Boleh nanti mau digambar apa lagi? Gambar pohon, gambar matahari, boleh. Gambar apa saja? Ini aku yang ini. Mana sini? Harus konsentrasi. Kan ini pasangnya. Ya. Tadi sama si Al ya. Al tadi itu yang ketemu ya. Yang tadi. Udah ditempel masih pakai dulu yang ininya ya. Gak apa-apa, nanti ditempelin. Nanti Mancing arahin di sini. Boleh di situ bantu. Terima kasih Keke. Nah, ini apa yang di-open loh? Jangan di-open. Nah, boleh. Keke udah? Udah. Udah. Aku udah nih. Nah, sini. Biar dilam sendiri nih. Dilam sendiri. Nanti ininya yang dilam nih. Keke lem itu dulu ya. Keke ke situ dulu kegiatannya nih. Nah. Dikasih lem. Ini kasih lem. Nih nih lemnya nih boleh kasih lemnya nih Nih kasih lem dulu ya sama ini ya. Taliknya di bawah. Taliknya di bawah. Sini aja. Tempel. Ya putus. Gak apa-apa masih banyak lagi putus juga. Boleh, sudah selesai nih sampah-sampahnya, boleh dibuang dulu ya sampah-sampah ya. Kita ngapain, Bu? Ini masih satu kegiatan lagi. Bu, Ya. kita mau Ini nanti belum selesai. Sebentar lagi makan. Boleh sampah-sampahnya, bisa boleh. Kasih nama guys. Boleh ditulis juga taruh. Baru ini belum ya? Nanti dulu ya sampahnya nanti dulu. Faras sama Hamzah nih. Hamzah ini udah belum menulis? Belum. Boleh tulis. Mana pen? Kotak pensil. Aduh. Faras belum ya? Faras mana? Aduh, pensil. Tadi mana sih ya? Dapat tulis. Oh udah ini ya Hamzah ya? Hamzah tadi udah. Faras sudah nulis belum? Belum. Belum. Sekarang sudah nih. Hamzah udah nulis ya? Nanti aja, Mas. Nah, nanti dilanjut lagi ya. Nah, biar si Akim Sini nih Faras ini nih. Ini tadi punya siapa tadi? Kok kelopek? Ini Faras nih. Tulis kata rumah. Bentar, lanjut. Ini apa? Siapa? Bu, udah Bu. Udah? Kali. Udah ya nak? Oke, terima kasih. Sampai Dikasih nama. Bu, bener gak sih, Bu? Bener. Cinta, Coba lihat. tinggi. Angkasa di bawah bintang. Terus sama nama. Hari-hari tulis. Ada orang dia dari semua
dekat dari sini gitu guys. Wah, kok berat? Kursinya berat sendiri. Dia udah ini berat? Belum, boleh kalau belum ya. Oke, apa kata kecil? Buat mintanya. Mana kartonnya? Ada kelereng, siapa yang bisa ambil? Mana? Ya, ambil semuanya. Ambil semuanya. Bu, langsung udah bawa tas aja, Bu. Ya, disitu dulu. Boleh diwarnain. Mau diwarnain? Boleh. Boleh ke sana, Mak? Nanti dulu. Udah? Biar gelap rumahnya. Udah? Oh iya. Ini gas ya? Udah. Cuci tangan. Boleh cuci tangan dulu ya? Udah? Boleh cuci tangan dulu? Ada di situ bentar. Gas buru-buru. Langsung mendarat. Dengar lagi. Kanan, balik lagi. Apa ini? Satu. Hidungnya bang. Mana dia? 1, 2. Gunting mana? Nanti ya. Jangan mulai aja. Saya nanti kok bukannya. Mas Wi. Ini kan mau. Woi, udah makan? Belum makan. Baca doa dulu. Bu, baca doa. Lagi masih nyantai. Bentar, tunggu. Di situ. Motornya. Lainnya boleh diambilin yang bekas-bekas gunting-guntingannya dibawa ke tempat sampah ya. Oke, guntingnya, pensil warna sama lemnya boleh dirapikan lagi. Nah, pin terkait. Sini Gia. Boleh dari sini Gia. Boleh abang. Akhirnya hebat pintar. Boleh abang ganti. Nah, bisa. Boleh bawa ke tempat sampah. Kayaknya hebat. Ini dari sini ya. Awas, Kasih. taruh. Lagi. Sini. Taruh di sini. Bawa sampah boleh. Jadi satu taruh boleh, yang dipungutin boleh. Iya bang. Boleh. Gantikan dulu bang. Sini. Jalannya bang. Boleh dirapin bang.
Nah, kolong-kolong sampingnya tuh. Kolong-kolong mejanya. Azam hebat, pintar. Nah, hebat terus. Terus. Kamar mandi. Allahumma inni keluar kamar mandi. Doa mau makan. Allahumma barik makan. Jangan lupa nanti sampahnya, lupain ya. Susahnya kali. Kok susah betul ya? Udah cuci tangan. Udah. Kok Nanti susah? makan cuci tangan lagi ya. Bu, kok susah buka? Tangan kanan guntingnya di sebelah kanan. Nah, anak soleh. Wah, teman-teman, terima kasih ya teman-teman ya udah mau mengikuti kegiatan belajar hari ini bermain sama teman-teman. Nah, hari ini tuh bagaimana sih merasanya teman-teman? Happy? Senang? Nah, alhamdulillah. Nah, dari 3 kegiatan tadi, teman-teman kegiatan apa yang paling disukai? Coba Kaira. Kegiatan tadi tuh yang membuat montase ya. Kalau ini Aina menempel. Kalau Keke ini lagi membuat bingkai ya tadi ya. Kalau Gina senangnya apa tadi dari 3 kegiatan? Senang membuat apa? Membuat bingkai juga sama. Nah, kalau Gia apa? Dari tadi kegiatan menempel. Nah, kalau ini Azam membuat bingkai juga. Nah, kalau ini Faras dari 3 kegiatan yang paling disukai apa? Tadi kegiatannya membuat apa? Membuat bingkai rumah. Bingkai rumah. Kalau ini Hamzah membuat apa? Dari 3 kegiatan yang paling disukai apa? Menulis, apa membuat bingkai atau metase? Membuat rumah, bingkai rumah. Wah, itu ya. Berarti ini ya yang paling disukai teman-teman ya, membuat bingkai rumah ya. Wah, terima kasih teman-teman ya. Siapa yang hari ini mau pulang? Kita berdoa dulu ya, tapi doanya dengan baik ya. Yang tertib nanti bu guru kasih stempel. Oke? Yuk. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara. Teman-teman sambil lihatin ya, teman yang gak ikutin baca doa nanti doang lagi. Agar dikabulkan segala permohonan. Tanganku ada 2, jari-jari malaikat. Aku berdoa, aku angkat kedua. Dia tanya semuanya di tengah angkat kita berdoa. Mohon doanya yang baik ya. Yaudah sesudah belajar. Doa keluar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil. Doa naik kendaraan darat. Subhanallah. Sakhkhara lana hada wa mana kita suaranya? Kita ada wa inna ila muqarribun. Ucapan salah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Saya dari TK Alicia Rustanul Atfal Citra Gading. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 10. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara ya pasca observasi dengan Ibu Eksi Sukaisi dan didampingi oleh pengajar praktik Bapak TB Mahar Marif. Tujuan saya melakukan percakapan pasca observasi adalah kemarin kita sama-sama sepakat ya Bu ya. Setelah melakukan pembelajaran, kita akan merefleksikan apa saja yang kurang dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Yang kedua, nanti kita akan menemukan area perkembangan mana yang akan kita kembangkan. Kemudian kita akan mengadakan rencana tindak lanjut untuk bersama-sama meningkatkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Ya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan dalam percakapan pasca observasi. Yang pertama, setelah kemarin ya Bu ya melaksanakan kegiatan pembelajaran, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah sih senang dan juga udah merasa lega ya. Tapi emang agak sedikit grogi ya Bu ya. Padahal makan setiap harinya tuh udah biasa kita ngajar, cuma karena kemarin kayak ada perasaan masih groginya gitu tuh, karena mungkin dilihat sama Bu Maya sama kepala sekolah gitu. Tapi yang saya lihat kemarin Bu, Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari RPP, penilaian sampai media ya. Saya rasa saya kemarin Ibu sudah percaya diri, udah full gitu, percaya dirinya sudah bagus ya Bu ya, anak-anak juga kondusif gitu. Cuma memang kalau setiap kegiatan pembelajaran itu ada beberapa hal yang kurang gitu ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Terus tujuan pembelajaran yang hendak dicapai itu kemarin apa ya Bu ya? Ya baik Bu, terima kasih untuk tujuan pembelajarannya sesuai dengan rancangan yang saya buat, ya TPP yang saya buat kemarin, sesuai modul ajaran yang saya buat kemarin. Yang pertama itu tujuannya itu untuk anak mampu mengenal apa kosakata atau huruf atau abjad, minimalnya itu adalah huruf vokalnya. Yang keduanya juga anak mampu mengetahui, karena menyesuaikan dengan topik yang saya buat yaitu lingkunganku dan rumahku, subtopiknya yaitu anak mampu mengenal ini apa sih ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah tersebut, seperti itu Bu. Iya, tadi saya ulas ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai kemarin itu anak mampu mengenal kosakata atau mengenal huruf, terus bagian-bagian rumah. Ya, Bagaimana tuh Bu? Apakah tercapai atau tidak? Alhamdulillah sih kemarin itu sudah tercapai, karena sudah ada 3 kegiatan itu semuanya sudah tercapai. Baik, Ibu kan tadi katakan tercapai ya. Indikator apa yang bisa dikatakan tercapai Bu? Baik Bu, kalau untuk menurut saya indikator yang sudah tercapai itu menurut saya anak-anak tuh kemarin tuh antusias sekali ya dalam melakukan kegiatan di 3 kegiatan tersebut. Anak-anak tuh senang dan juga kemudian juga antusias untuk melaksanakan itu dari satu kegiatan yang lainnya. Cuma mungkin karena ada salah satu ya yang kurang ini gitu tuh, yang kurang tercapai, yaitu ada Ananda salah satu yang karena mungkin dia pertama kali masuk kembali ya sekolah ya, karena kemarin tuh sempat karena bundanya cuti untuk melahirkan, jadi selama 2 bulan jadi vakum, nggak mengikuti kegiatan KBM seperti biasanya. Jadi pada hari kemarin itu pertama kali masuk lagi, jadi anaknya tuh masih ini ya gitu tuh, untuk sosialisasinya juga masih ke bundanya lagi gitu, jadi untuk sosialisasi dari awal kembali gitu tuh, nggak seperti biasanya kemarin. Iya Bu, kemarin juga saya sempat melihat ya Bu ya, ada betul. 2 anak yang bolak-balik gitu ya Bu ya. Iya betul. Mungkin penyesuaian lagi kayaknya sepertinya sih. Tapi apakah yang 2 anak ini melakukan kegiatan yang telah Ibu tentukan, yang 3 kegiatan itu atau tidak Bu? Kebetulan yang kemarin 2 anak itu tidak kurang tercapai ya untuk kegiatannya, karena untuk 3 kegiatan itu yang 2 anak ini cuma kegiatannya itu 1 kegiatan aja, karena yang satu itu masih ini apa ya, karena masih baru pertama kali masuk kembali gitu, Pak kemarin sama 2 bulan nggak masuk, jadi masih bolak-balik cari bundanya kayak gitu. Jadi
yang satunya juga masih belum ini ya untuk kegiatan. Jadi anteng sama satu kegiatan itu aja. Jadi kegiatan kemarin tuh yang disukai itu ada kegiatan menempel itu tuh ya, membuat bentuk bingkainya itu masih kegiatan itu aja sampai selesai kegiatannya seperti itu. Tadi kan Ibu katakan pembelajaran yang 2 anak ini kurang tercapai ya. Terus apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran untuk yang 2 anak ini tercapai? Untuk yang kedua anak ini yang belum tercapai itu saya lakukan yaitu untuk komunikasi antara anak dulu sama anak tersebut. Nanti yang kalau misalnya kegiatan yang belum, yang 2 kegiatan yang belum yang selesai itu, nanti kegiatan untuk esok harinya bisa dilaksanakan kembali. Jadi anaknya juga alhamdulillah sih untuk tadi pagi juga udah mau mengikuti kegiatan yang kemarin yang belum selesai. Jadi untuk kegiatan rancangan untuk kegiatan RPPH yang kemarin saya buat itu, jadi kalau misalnya kegiatan di hari 1 itu belum selesai, belum tercapai, jadi bisa dilakukan untuk esok harinya seperti itu. Ya, saya mengulas kembali ya Bu ya. Tadi Ibu katakan bahwa apabila anak dalam waktu hari ini misalkan Ya, tidak tercapai, nanti akan Ibu ulang sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa dilakukan hari berikutnya. Iya, betul. Jadi sehingga dikatakan tercapai gitu ya Bu ya. Betul. Bagaimana Bu setelah kegiatannya itu anak itu mau melakukannya maksudnya? Alhamdulillah sih setelah kemarin juga ada perjanjian juga sama anaknya juga, untuk anaknya juga alhamdulillah bisa dikondisikan juga pada hari ini juga. Alhamdulillah kegiatan yang kemarin belum selesai, belum tercapai, akhirnya hari ini juga tercapai semuanya kegiatan yang kemarin yang ketinggalan. Alhamdulillah ya Bu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Hal-hal apa yang kemarin yang sudah baik yang harus Ibu pertahankan gitu? Hal-hal yang kemarin saya lakukan adalah hal-hal yang kegiatan pembelajaran yang kontekstual ya Bu ya, yang mana yang merupakan media yang saya gunakan untuk pembelajaran itu menggunakan bahan alam. Kayak misalnya kemarin tuh yang membuat montase ya, jadi menggunakan bahan alamnya itu dari daun pisang seperti itu. Terus juga untuk ininya kayak membuat bingkai, fotonya itu dari dari stik es krim seperti itu. Tadi Ibu katakan kontekstual ya Bu ya. Betul. Seperti apa itu yang kontekstual itu? Yang kontekstual itu yang kegiatannya itu yang menyesuaikan dengan RPPM yang dilakukan, kegiatan yang sangat menyenangkan, terutama juga kegiatan kita mencari referensi kegiatan-kegiatan yang terutama mencari bentuk dari bahan alam seperti itu. Ya tadi Ibu katakan kan medianya dari alam sekitar ya Bu ya. Betul. Dan biasanya seperti apa tuh Bu yang digunakan dari bahan sekitar? Misalnya kalau untuk bahan alam sekitar selain dari daun-daunan juga ya, misalnya dari limbah, biasanya dari limbah makanan atau minuman. Misalnya kalau misalnya dari limbah minuman itu misalnya dari botol minum ya, dari botol aqua, misalnya dari botol aquanya, entah tutup aquanya juga bisanya dikumpulkan buat nanti kegiatan pembelajaran seperti itu. Ya, tadi Ibu katakan dari tutup botol gitu ya. Iya betul. Kan tidak semua anak bawa tempat minum ya Bu ya. Iya betul. Bagaimana Ibu menyiasatinya supaya itu terkumpul gitu, bahan bekas tadi gitu? Oh ya, baik Ibu, terima kasih. Biasanya kalau misalnya kadang kita terbatas ya dari itu. Jadi untuk mensiasatinya ketika kegiatan nanti minggu depan kita yang akan realisasikan kegiatan RPPH-nya itu nanti kita sampaikan juga kepada wali murid bahwa nanti kegiatan seminggu ke depan nanti kegiatan dari hasil sampai Jumat itu seperti apa. Dan kebetulan ada kegiatan kita misalnya menggunakan bahan alam, sedangkan misalnya di sekolah kita kurang mencukupi misalnya bahan-bahannya itu. Jadi dikomunikasikan sama wali murid untuk kerjasamanya juga, misalnya bagaimana caranya itu mengumpulkan tutup botol, misalnya satu anak 5 tutup botol, jadi dari sekian dari siswanya banyak, jadi kalau dikumpulkan kan jadi banyak seperti itu. Oh iya, mengulas kembali ya Bu ya. Jadi yang tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu berkolaborasi seperti dia Bu ya dengan orang tua murid. Jadi bahan recycle ini nanti Ibu sampaikan ke orang tua murid. Iya betul. Iya baik Bu. Selain tadi yang sudah baik yang dipertahankan, pastinya ya Bu ya ada dong beberapa hal-hal yang perlu diperbaiki ya. Iya betul. Kemarin menurut Ibu nih apa saja hal-hal yang perlu Ibu perbaiki dari pembelajaran kemarin? Ya betul. Untuk pembelajaran kemarin saya lakukan memang mungkin ada beberapa ya yang harus diperbaiki. Salah satu ada penguasaan kelasnya Bu. Jadi kemarin tuh mungkin saya juga ada salah satu murid yang masih bolak-balik ke dalam kelas keluar kelas gitu kan. Jadi mungkin
pembahasan saya tuh belum menguasai gitu Bu ya. Terus juga kemudian untuk yang keduanya adalah kegiatan miniaturnya itu lah Bu, untuk kalau kebetulan kita temanya tentang lingkunganku, jadi kalau misalnya bentuk nyatanya itu tuh bentuk rumah dari kardusnya tuh jadi nggak ada gitu. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya ada disediakan, anak-anak juga mungkin lebih happy ya, lebih antusias lagi gitu untuk kegiatan pembelajarannya. Tadi Ibu katakan Ibu sampaikan pengelolaan kelas ya. Iya, betul. Pengelolaan kelas seperti apa yang Ibu harapkan gitu supaya si kelas ini kondusif gitu. Mungkin itu salah satu yang tadi ya, kalau misalnya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai itu untuk sebelum kita udah tahu nih tujuannya seperti apa untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk KPPM-nya itu, untuk KPPH-nya itu, jadi sebisa mungkin nanti untuk selanjutnya gitu tuh akan membuat miniaturnya itu tuh, miniatur mainan misalnya kayak untuk tema ini misalnya ya, tema rumah, jadi nanti akan membuat rumah dari kardus gitu. Nanti di sekat juga nanti ada bagian-bagian di dalam rumahnya itu, biar anak-anak juga nanti menyebutkan gitu, oh ini di dalam rumah ini ada apanya, ada ruangan apanya, seperti biar anaknya juga kan tahu gitu, ini ada jendelanya, ini ada kamarnya. Jadi setelah anak itu mengerti dan tahu gitu bahwa ini adalah bentuk rumah itu seperti apa, anak-anak juga bisa untuk dari komunikasinya ya, dari perkembangan bahasa juga anak juga nanti terpancing gitu, memacu, jadi oh iya dari kosakata yang pertama, kedua misalnya dari perkembangan bahasa itu ada bentuk kata jendelanya, kasur, kamar, seperti itu. Ya, tadi Ibu sampaikan tadi saya lupa membuat miniatur gitu ya. Iya betul. Berarti termasuknya ke dalam APE ya? Iya betul. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang harus Ibu persiapkan nanti untuk kedepannya nih ya, supaya dalam pembuatan APE ini Ibu sudah siap gitu. Jadi kan kemarin kelupaan katanya ya. Iya betul Ibu. Nanti untuk kedepannya bagaimana, apa yang harus diantisipasi Ibu supaya ini tidak terulang gitu tuh pada saat pembelajaran APE itu sudah siap gitu. Apa yang harus dilakukan? Selain untuk merancang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, itu juga nanti dibicarakan lagi, dikomunikasikan lagi sama rekan sejawat, sama kepala sekolahnya, juga mungkin ada masukan-masukan, misalnya menyesuaikan dengan tema yang akan dikembangkan, seperti ada kegiatan apa yang dilakukan seperti itu, atau nanti pembuatan miniatur apa saja yang menyesuaikan dengan tema yang akan berlangsung seperti itu. Jadi diulas kembali ya Bu ya. Jadi mungkin sehari sebelumnya ya Bu ya, Ibu membuat alat peraga gitu ya. Jadi betul, Ibu. apa yang tema yang akan Ibu bahas gitu bisa tersampaikan gitu ya. Ada contohnya gitu ya. Juga. Baik Bu, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Menurut Ibu nih, area pengembangan yang belum terlihat dan harus Ibu kembangkan itu bagian apa Bu? Kemarin kebetulan juga untuk ininya kurang ya sayanya ya dari pemahaman atau perkembangan ininya. Jadi kalau misalnya untuk selanjutnya untuk pembuatan apa mungkin adanya diadakannya sains ya, biar anak-anaknya juga kalau misalnya ada kegiatan sains itu memacu anaknya, juga memicu untuk lebih penasaran lagi, nanti Bu buat apa ini untuk apa kayak gitu, seperti itu pembuatan sains ya tentunya. Tadi Ibu katakan sains ya? Iya betul. Sains yang seperti apa Bu yang Ibu harapkan bisa menjadi komunikasi dua arah? Misalnya menyesuaikan tema juga, misalnya nanti kalau misalnya kayak perkembangan membuat balon misalnya kan gitu, jadi ada beberapa alat dan bahan yang sudah disediakan gitu, meniup balon tanpa harus ditiup, misalnya meniup balon dengan menggunakan cuka seperti itu. Jadi anak-anak juga membuat penasaran, kok bisa gitu tuh ya, kok balon tanpa ditiup bisa menggelembung misalnya gitu. Jadi anak itu biar penasaran gitu. Selain itu juga nanti mencari referensi lainnya gitu tuh untuk kegiatan nanti bentuk sains itu apa saja sih gitu tuh ya, itu referensinya melalui belajarnya dengan YouTube atau dengan yang lainnya gitu tuh, sumber belajar yang lainnya seperti itu. Ya, tadi Ibu katakan kan biar pembelajaran lebih menarik gitu ya, dan anak berpikir kritis gitu ya, yang tadi Ibu sampaikan gitu. Selain sains, menurut Ibu nih kegiatan apa lagi yang mendorong siswa untuk berpikir kritis? Biasanya biar memacu anaknya untuk biasanya berpikir kritis seperti itu, misalnya kalau misalnya kegiatan yang membuat anak tuh penasaran, kalau misalnya kegiatan apa tuh kayak misalnya kognitif juga bisa ya, misalnya
dari perkembangan dari sains itu juga bisa. Jadi anak-anak tuh memacu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di benak anak. Kayak misalnya pembuatan rumah juga kan gitu tuh anaknya, oh ini kamar ya, kamar itu di kamar itu ada apa saja ya gitu, tempat tidur itu ada apa saja, ada bantal, ada kasur, ada dan lain-lainnya seperti itu. Tadi Ibu katakan juga nanti Ibu akan mencari referensi melalui YouTube Iya betul. atau pelatihan ya Bu ya. Betul. Apakah Ibu sudah lakukan? Selama ini alhamdulillah saya sudah melakukan, mungkin juga kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan yang akan ada lagi misalnya nanti pasti saya akan mengikutinya. Karena apa? Karena saya juga butuh ya referensi untuk belajar, selain kita juga di dunia apa sih YouTube segala macam kayak gitu, yang lainnya juga bisa ya melalui pelatihan-pelatihan seperti itu. Baik Bu, nah tadi kan Ibu sudah memaparkan katanya agar pembelajarannya lebih menarik nanti Ibu akan melakukan kegiatan sains ya Bu ya, referensinya melalui YouTube. Terus apabila tadi itu ya Bu ya sudah Ibu lakukan gitu, agar supaya pembelajarannya lebih tercapai lagi gitu, siapa orang yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi? Baik Ibu, agar semuanya itu tercapai dengan baik, mungkin tentunya juga kita tidak lepas ya dari orang tua murid, rekan sejawat, juga bahkan kepala sekolah, mungkin juga yayasan juga kalau misalnya kita membutuhkan untuk kegiatan referensi yang akan dilanjut agar kegiatan pembelajaran terlaksana dengan baik seperti itu. Baik Bu, tadi kan Ibu bilang akan melibatkan kepala sekolah, wali murid dan rekan sejawat ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah Ibu paparkan tadi? Baik Ibu, untuk misalnya untuk kegiatan yang akan ditindaklanjutin yaitu untuk mungkin untuk 2 hari ke depannya gitu tuh, nanti untuk kita dikomunikasikan kembali ya Bu ya, nanti kegiatan apa yang lebih lagi untuk lebih menyenangkan lagi, lebih untuk anak-anak tuh lebih lebih berkreativitas lagi seperti itu. Ya, saya ulas kembali ya Bu ya. Ya, baik, Bu. Tadi kan Ibu katakan setelah rencana pasca observasi ini 2 hari ke depan ya. Ya, betul. Ini hari Rabu ya Bu, berarti Ya, betul. Jumat Ya, ya. insyaallah, Ibu. Nanti Ibu akan berkomunikasi atau akan memanggil rekan sejawat untuk referensi ulang kembali kegiatan yang telah memaparkan program Betul. yang Ibu akan nanti laksanakan ya. Betul, Ibu. Kira-kira nih Bu, apa ya, setelah melakukan observasi berapa nih skala nilai yang Ibu capai? Kemarin kan waktu sebelum pasca ya, Iya betul. sebelum pasca atau pra ya, Ibu kan menentukan standar nilai dari 1 sampai 7, Ibu tadi memilih 7 ya. Iya betul. Nah setelah melakukan observasi, kira-kira berapa nilai yang Ibu dapatkan gitu? Setelah melakukan observasi itu yang tadinya menurut saya itu kurang yaitu 7, sekarang sudah alhamdulillah udah ada peningkatannya yaitu 8 sekarang Ibu. Kenapa Ibu katakan 8? Berarti ada peningkatan. Apa yang menjadi landasan Ibu bahwa pembelajaran saya itu bertambah gitu nilainya? Alhamdulillah sih karena untuk mengacu dari sebelum kegiatan itu karena nilainya mungkin ada kekurangannya, dari segi kekurangannya itu dari dipelajari lagi, dikaji ulang lagi, jadi sehingga menjadi nanti yang tadinya belum menguasai jadi menguasai, seperti yang tadinya belum bisa menjadi bisa seperti itu. Baik Ibu, saya ulas kembali ya dari hasil percakapan yang telah kita lakukan. Yang pertama tadi perasaan Bu Eci itu setelah melakukan observasi itu merasa lega, Iya, tapi sedikit grogi ya. Padahal saya setiap hari mendampingi ya Bu ya. Tapi tetap aja apabila ada kamera gitu jadi grogi ya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yang Ibu tadi tetapkan itu sudah tercapai, namun ada 2 orang anak yang tidak melakukan kegiatannya sampai tuntas, tetapi Ibu melakukan refleksi dan tindak lanjutnya si anak ini melakukan kegiatan di hari berikutnya, dan alhamdulillah tercapai ya Bu ya. Yang hal-hal baik yang telah Ibu katakan tadi, bahwa pembelajaran yang Ibu terapkan ini bersifat konstekstual dan menggunakan media alam. Yang hal-hal yang
kurang baik. Tadi Ibu katakan pengelolaan kelas ya Bu. masih Berarti kurang. budaya positifnya harus lebih Iya. ditingkatkan ya Bu Iya, ya. betul. Kesepakatan kelasnya nanti Ibu harus secara konsisten Bu. Jangan hari ini melakukan kesepakatan kelas, besok Iya. tidak gitu kan. Betul, Ibu. Pengembangan yang area yang akan dikembangkan tadi Ibu katakan bahwa nanti Ibu agar supaya melakukan kegiatan pembelajarannya lebih menyenangkan, Ibu katakan nanti akan membuat sains ya Bu ya. Dan berkolaborasi dengan orang tua murid untuk nanti mengumpulkan bahan alam gitu ya. Nanti untuk pelaksanaannya Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah yang nanti tadi juga Ibu katakan bahwa eksekusinya setelah hari ini nanti 2 hari ke depan katanya Ibu akan memaparkan rencana tindak lanjut dan nanti Ibu akan melaksanakan hari Seninnya mungkin ya Bu ya, Iya, betul. melakukan kegiatan rencana tindak lanjut tersebut. Dan tadi Ibu katakan bahwa ada peningkatan setelah melakukan observasi itu. Betul Bu, seperti itu ya. Alhamdulillah. Berarti ada hal positif ya Bu setelah melakukan observasi. Kalau kita ngajar tidak ada yang menilai, pasti kita merasa betul semuanya. Tapi Iya. ketika ada seseorang yang mengobservasi kelemahan kita dan kelebihan kita, pasti akan kelihatan seperti itu Bu ya. Karena mungkin karena ada groginya itu kali Bu ya. Jadi Iya, biasanya apa yang telah padahal kita udah biasa gitu, tapi tetap aja gitu. apa yang telah kita tetapkan jadi buyar biasanya kalau ada orang ya Bu ya. Tapi insya Allah kedepannya saya lihat dari perencanaan Bu Esi sudah baik, media yang Ibu gunakan juga sudah baik. Mungkin saya kasih catatan sedikit ya Bu ya, di pengelolaan budaya positifnya lebih diperhatikan, Iya. pembelajaran berdiferensiasinya harus selalu ditingkatkan, harus selalu dipakai untuk kegiatan anak sehari-hari ya Bu ya. Terima kasih Bu Esi atas waktunya berbagi. Mohon maaf apabila saya dalam melaksanakan observasi ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Bu ya. Sama-sama. Terima Terima kasih. kasih juga, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.